kondang. Woi. Ini yang satu lagi. Nulen, guys. Ngaton. Ora sago arep mati nganu. Urung dhewe. Orang mati kae. Nah, penting jalan. Ya dingin tuh nanas sama peri gue. Jampini, dijampini. Dia selfie nganu pose. Di Dusun Watudur Kidul, Desa Watudur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Di sini satu RW, satu dusun, yaitu Dusun Watudur Kidul, itu mayoritas berprofesi atau home industry, pengolahan berkor. Nah, seperti apa itu berkor? Ini saya sudah bersama dengan pelaku usaha berkor, yaitu Mas siapa Mas? Mas Risat. Mas Risat. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang usaha berkor ini karena ini menjadi unggulan di Desa Watudur dan juga di Kecamatan Bruno, dan mungkin ini usaha home industry berkor yang ada di Kabupaten Purworejo. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Mas Risat, jadi usaha berkor ini seperti apa Mas gambarannya nih Mas, supaya masyarakat tahu, karena ini unik juga nih Mas, di pegunungan seperti itu ternyata ada usaha berkor ini Mas. Iya. Jadi ini ceritanya tahun 2015 itu dibuka home industry berkor ini. Ini awalnya karena ada limbah-limbah pabrik yang nggak kepake, jadi dimanfaatkan di dusun-dusun seperti ini. Ini pembuatan berkor itu bahan baku blokbot. Blokbot seperti kayu lapis untuk bangunan, untuk untuk lokalan. Kalau yang di pabrik kan yang grade bagus-bagus, itu produksi di luar negeri, dijualnya ekspor. Tapi itu limbah-limbah akhir, sampah-sampahnya diproduksi kembali dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, gitu Pak. Masyarakat Watudur sini. Ini Mas ya barang-barangnya. Jadi dari pabrik itu limbahnya ini limbah-limbah dari pabrik. Ya, ini limbah semua ya. Jadi dari ini diproses jadi apa nih Mas? Jadi berkor itu Pak, bahan yang untuk membuat blokbot, istilahnya untuk bangunan. Triplek. Gitu. Jadi prosesnya Mas, dari sini terus menjadi apa nih Mas? Dari sini kemana lagi nih? Ini kayu yang afgir ini nanti disortir. Ini seperti disortir ya? Iya, disortir. Tapi ini dibikin satu apa istilahnya ya? Satu macam semua, biar nanti pengerjaannya kan ada ukuran tertentu, nanti bikin satu lembar. Ini disortir yang bagus, kemudian yang jelek-jelek dipotong Pak di sini. Dikelompokkan ya? Dikelompokkan. Terus ini ada yang alat belah di sini Pak. Ini jadi yang bagus dijadikan apa nih Mas? Kalau yang bagus disortir, nanti dicari yang presisi kotak seperti ini. Misalkan yang tipis seperti ini Pak, ini dibuang, dipotong. Lalu ini yang dimanfaatkan lagi nih kecil, nanti dibikin lagi tapi satu ukuran lagi gitu Pak.
Iya, terus dari itu terus diproses jadi apa lagi, Mas? Ini setelah disortir, Bentar, kalau yang jelek-jelek ini yang kurang bagus ya? Iya. Kalau yang kurang bagus jadi apa nih, Mas? dipotong Pak. Dipotong jadi? Dipotong, nanti ya dikelompokkan itu, yang jelek dibuang, yang bagus diambil. Dipotong, dibelah, kemudian istilahnya kalau di desa ini diloyang, ditata ini Pak. Oh, di loyang, Mas? Nggih. Ini ditata menjadi Iya. seperti ini? Iya. Oke. Kemudian dilakukan pengeleman. Dilakukan pengeleman. Setelah pengeleman nanti proses yang terakhir di press Di mana sebelah sini Pak. pressnya? Ini. Nah ini press. Ini yang Mas pressnya. Iya. Ya? Ini ukurannya sama nggak? Ini ukurannya 2880 cm kali 1250 cm. Oh, terus dari sini ini finishingnya ini kan? Iya, ini dipres sekitar 30 menit. 30 Kalau musim hujan seperti ini bisa 1 jam karena nggak kering. Oh iya iya. Nah. Terus dipres jadi seperti ini, Mas ya? Jadi seperti ini. Ini nih lembaran-lembarannya nih, Mas ya? Ini yang nggak apa-apa Pak. Kenapa? Ini memang lokalan seperti ini. Oh, iya iya. Nah ini yang sudah jadi seperti ini. Udah jadi ya. Ini udah siap dikirim berarti ya? Dikirim ke pabrik lagi. Ke pabrik lagi. Berarti ini menjadi barang setengah jadi berarti, Mas ya? Iya, setengah jadi. Nanti dilapisi lagi di pabrik. Jadi namanya blockboard, kayu lapis. Kayu lapis. Jadi ya itu tadi ya, Mas, berarti tadi dari kayu-kayu, limbah kayu tadi ya, Iya. limbah pabrik, tapi masih bisa diolah lagi di sini menjadi barkor tadi, Mas ya? Iya. Barkor. Inilah yang namanya barkor yang ini, Iya. Mas ya? Ada, tadi dibilang. Ini di sini tuh ada sekitar 50 home industry. Jadi sangat mengangkat perekonomian di desa setempat. Iya, Mas sendiri punya karyawan berapa di sini, mempekerjakan berapa Ada karyawan? 5. 5 karyawan. Rata-rata ini kan satu usaha, Mas ya, home industry ini Mas mempekerjakan 5. Rata-rata home industry ini berapa, mempekerjakan berapa orang? Rata-rata minimnya 3, 4, rata-rata 4. Ada yang 5. Mas, kapasitas produksi dalam sehari atau seminggu atau gimana? 1 hari. 1 hari berapa? Jadi Berapa lembar? Per lembar itu kalau masalah penggajian itu 1 lembar 10.000 per kelompok. Jadi 1 hari itu bisa dapat 30 lembar. 30 lembar. Dibagi per kelompok itu 4 atau 5 orang gitu. Itu biaya pengerjaan untuk karyawannya, Mas ya? Iya. Oh, kan luar biasa. Ini di Watu Dhuwur ini bukan di kota kecamatan pun bukan. Jadi dari kota kecamatan ini masih ke atas, tapi di sini masih ada usaha home industry yang sangat luar biasa. Dan Mas Risat ini masih muda sekali, Mas. Usia berapa, Mas? Usia 30. 31. Nah, ini Mas Risat ini juga alumni MAN Purworejo, Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Hai. Nah, kita sama-sama dari MAN Purworejo, Mas. Oh, iya. Nah, kita sekarang di sentra home industry Berkor di Desa Watu Dhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ini tadi saya udah ngobrol dengan Mas Risat, pelaku pengusahanya Berkor ini, juga ditemani dengan Pak Sekdes ini, Pak Carik Watu Dhuwur, Mas Wahid, juga dengan Pak Amin ini dari Kecamatan Bruno, dan ini Mas Arifin juga perangkat Desa Watu Dhuwur, dan juga ini pengusaha Berkor juga. Mas apa, Mas? Mas Zainal Abidin. Mas Zainal Abidin. Ini Pak Carik. Jadi ini satu RW, Pak ya? Satu dusun atau satu RW ini usahanya home industry seperti ini semua, Pak Carik? Iya, mayoritas hampir semua, Pak. Hampir semua. Iya. Berapa kepala keluarga nih, Pak Carik? Pelaku sekitar 40 sampai 50 home industry, Pak. 40 sampai 50 home industry. Dan rata-rata tadi kalau Mas Risat tadi karyawannya mempekerjakan 5 orang karyawan ya? Iya. Jadi itu rata-rata 5 orang karyawan di sini? Ya, 5 sampai 6 orang, Pak. 5 sampai 6 orang. Berarti total kira-kira dari usaha home industry yang ada di Desa Watu Dhuwur atau Watu Dhuwur Kidul ini berapa karyawan bisa menyerap tenaga kerja nih, Mas? Sekitar 300-an, Pak. Bahkan kita ada yang dari luar Desa Watu Dhuwur, Pak, karyawan dulu. Di sini ada yang dari Brondong. Brondong? Iya, masuk ke sini. Mungkin Kambangan juga mungkin ada yang kerja di sini. Luar biasa kan nih Desa Watu Dhuwur, bisa buka usaha, buka lapangan kerja, nggak usah merantau jauh-jauh. Cukup di desanya ini ada usaha home industry dan menyerap 300 tenaga kerja.
mungkin kan berkembang ini bisa lama-lama tambah lagi tenaga kerja yang diserap dari usaha home industry ini, Iya, Pak Cari, biasanya ya kalau biasanya yang sudah kerja terus merasa bisa bikin sendiri terus bikin Gawe usaha baru. dewe. Ya. Jadi malah banyak pengusaha yang kehilangan pekerja kadang jadi pengusaha baru gitu, Pak. Oke, tapi alhamdulillah jadi menambah daya tampung pekerja, Pak. Ini usaha Berkor yang ada di Desa Watu Dhuwur ini kira-kira udah berapa lama nih ada nih, Pak Cari? Sekitar dari 2015-an, Pak. 2015 sampai sekarang nih ya, sudah 6 tahunan berarti ya? Kita adopsi dari Wonosobo dulu, Pak. Awalnya dari Wonosobo, terus untuk Kecamatan Bruno mungkin Kabupaten Purworejo, Watu Dhuwur yang pertama, Pak. Oke, saya beranggapan seperti itu. Oke, soalnya dari lain-lain kecamatan mereka pesen mesin ke sini juga, Pak. Ini kan mesin bisa dirakit manual di sini juga. Jadi produksi alat-alatnya di sini nih? Bisa ya. Oh gitu, jadi dikirim ke daerah lain baik yang Purworejo maupun daerah lain? Oke, siap. Keren dong ini Watu Dhuwur ini. Berarti pertama tadi penyerapan tenaga kerja, nggak usah merantau kemana-mana, di sini udah ada lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat juga pasti ya? Oke, pasti itu. Berarti ini termasuk desa maju lah ya Watu Dhuwur, Pak Cari ya? Bisa dikatakan begitu ya? Dibilang memang ada perkembangan sejak adanya Berkor ini, Pak. Dari dulu itu kita susah menjumpai pemuda-pemuda di sini, Pak. Soalnya mereka pada merantau ke Jakarta, ke Kalimantan, ke luar Jawa bahkan ada. Tapi sejak ada ini, terus mereka pada berusaha di rumah dan bekerja di rumah, Pak. Kalaupun yang tidak bekerja di home industry, mungkin di bagian distribusi, terus bongkar muat juga banyak yang ke situ. Mereka yang di distribusi tentu tidak bekerja di sini, Pak. Tapi bidangnya tetap sama, Pak. Berkor. Jadi yang usahanya Mas Risat tadi ini salah satu aja nih ya, Mas Ari ya. Ini salah satu home industry Berkor ini. Kembali ke Mas Risat. Mas Risat, jadi kalau karyawannya Mas Risat kan 5 karyawan tadi ya. Rata-rata satu karyawan ini dalam sebulan ini kira-kira berapa Mas Risat bisa take home pay lah? Take home pay bisa ngantongin uang berapa satu karyawan kira-kira? Gambarannya kalau per lembar itu 10.000. Jadi setiap hari bisa rata-rata 30 lembar. 30 lembar. 300.000 nanti dibagi per kelompok ada 4, 5 atau 6 orang. Ya sekitar segitu. Cah si sini wong si sini piro kira-kira Mas? Ya antara 60 ya. Hari 30 hari. 60 dikali 30. Piro Mas? Berarti 1.800. Jadi kadang gini, Pak, 2 kalau juta lah rata-rata. 2 jutaan ya satu orang karyawan ya Mas ya. Nah, gimana Pak? kadang kalau barangnya bagus kan diproduksi mudah, mereka bisa bekerja cepat. Kadang penghasilan tetap sekdes itu di bawah mereka, Pak. Oh gitu. Itu pelakunya, Pak. Iya Mas. Nah, mobil motor baru ini. wah, kan keren sekali. Jadi perangkat desa atau sekdesnya bilang sendiri nih penghasilannya kalah dengan Ibu, Pak. Itu malah istri beliau kadang yang cerita. Ibu ada ya. Ibu-ibu banyak juga ibu-ibu ya. kalau usahanya sendiri, pengusahanya sendiri, Mas Risat, Mas sebulan rata-rata piro bongkar kasih tahu lah. Ini biar masyarakat baik Watu Dhuwur, Bruno atau masyarakat luas tahu loh ini loh usahanya Mas Risat nih kira-kira sebulan itu rata-rata berapa Mas? Pekerjaan yang cepat seperti kami timnya ada 5 itu sebulan bisa dua bahan baku. Sebahan baku ya sekitar 2 juta. Mas Risat bersih Iya itu 1 bulan nanti berarti ya sekitar 3-4 juta gitu, Pak. 3-4 juta bersih. Mas Risat pengusahanya keren juga ya di desa Watu Dhuwur segitu lebih lah Mas segitu Mas. Aja ditutup-tutupi lah Mas. Rahasia. Enggak, ini tadi itu minimal ya 4 juta itu minimal lah pasti Mas ya. Bisa 10 bisa lebih juga lah Mas. Keren banget kan usahanya di sini, masih muda, milenial, usaha desa dari segitu tuh ya udah keren banget. Keren banget ya Pak Amin ya. Terima kasih kepada Mediasi Channel yang telah meliput kegiatan usaha Berkor di Desa Watu Dhuwur ini. Kami dari Kecamatan Bruno atas nama camat sangat
ikut berbangga dan berterima kasih kepada semua warga atas etos kerja yang tinggi. Semoga nanti bisa mengangkat perekonomian khususnya di Desa Watudur dengan adanya usaha Berkor ini. Kemudian juga bisa memotivasi kepada desa-desa lain yang belum ada usaha ini, nanti ada greget untuk bisa mengikuti jejak para pengusaha ataupun warga di Watudur Kidul ini, yang memang benar-benar setelah tadi kita dengarkan bersama proses dan manfaat ataupun dampak positif daripada usaha ini nanti bisa merambah ke desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang lain di Kecamatan Bruno ini, dan akhirnya juga bisa meningkatkan tingkat taraf hidup atau perekonomian di Kecamatan Bruno. Iya. Nah, begitu. Mas Risat, ada harapannya nggak ini kira-kira ke depan pengennya seperti apa nih? Ini usaha udah jalan nih di Desa Watudur nih, usaha Berkor Mas Risat dan teman-teman yang ada di sini. Ini mohon maaf juga nih kepada masyarakat Watudur Kidul nih, kita nggak semuanya kita datengin, kita tidak semua kita tayangkan. Hanya di sini ini kebetulan aja ya karena ini cuaca juga hujan gitu. Yang jelas ini kita ngambil salah satu di tempat sini. Kira-kira Mas bisa gambarkan secara umum masih ada kendala apa nih atau harapannya terhadap pemerintah seperti apa nih Mas? Yang pertama itu adalah semakin banyaknya yang pengusaha di sini, jadi ketersediaan bahan baku itu semakin langka. Jadi apabila ada pihak ketiga yang istilahnya perusahaan yang ingin menyediakan bahan baku di desa sini siap menerima atau menampung itu Pak. Jadi, terus hal kedua yang jadi faktor pendukung adalah infrastruktur. Seperti jalan-jalan poros utama ini. Kalau misal ada perbaikan jalan yang lebih bagus, jadi semakin lancar ya. Semakin lancar. Kinerja di sini semakin lancar, ongkosnya semakin terjangkau. Jadi ada dua tadi permintaan Mas Risat. Yang pertama, bila ada pengusaha atau pabrikan lain lagi yang mempunyai bahan baku untuk dibikin Berkor, bawa ke sini sebanyak-banyaknya Mas ya. Sini siap menampung lah Desa Watudur Mas ya. Karena di sini mayoritas masyarakatnya punya home industri Berkor ini. Yang pertama, yang kedua akses ataupun infrastruktur jalan ini Pak Sekdes, Pak Camat, monggo disampaikan ke pihak yang berwenang nih supaya jalannya diperbaiki lagi sehingga akses keluar masuk ke Desa Watudur ini mudah. Otomatis biaya transportasinya juga lebih murah dengan mudah itu. Monggo Pak Carek dan Pak Amin dari kecamatan, monggo. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari kecamatan sehingga ada tim media bisa ke Watudur lagi. Terutama buat mediasi channel sendiri, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi seperti inilah sosok Watudur, khususnya untuk berbicara masalah Berkor. Memang kendala utamanya infrastruktur jalan yang dengan adanya Bapak sudah perso sendiri dengan jalan yang seperti itu, bahan-bahan yang dari pabrik tidak bisa langsung ke sini Pak, jadi harus dipotong dulu karena berbahaya Pak. Untuk tonase memang harus banyak, kalau sedikit kurang laku di sini Pak. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kecamatan sudah membantu usaha desa. Kami sudah berkali-kali mengusulkan untuk peningkatan status jalan Pak, dari jalan desa atau poros desa ke jalan kabupaten, dan itu sudah diupayakan baik dari tim kecamatan juga sudah mendukung kami. Terima kasih banyak pada Pak Camat, mudah-mudahan segera terrealisasi. Iya. Kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada pihak Kecamatan Bruno. Pak Amin, mohon disampaikan ke Pak Camat, kita mengucapkan terima kasih atas sudah diarahkan ke sini, sudah diantar ke keliling-keliling Desa Watudur ini, melihat potensi yang ada di Desa Watudur. Juga Pak Carek, makasih banget nih. Nanti sampaikan pada pihak desa, Pak Lurah dan perangkatnya. Tadi hampir semua ngantar kita loh ya. Apa tadi gunung apa Mas? Gunung Silanang. Juga ke potensi pisang Baranang dan lain-lain. Ini kita ucapkan terima kasih Mas Risat dan teman. Kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga Desa Watudur makin
ini udah keren, tapi makin keren lagi, makin Makin maju maju lagi. lagi. Gitu. Usaha-usahanya makin maju juga, makin lancar dan masyarakat, perekonomian masyarakat makin tumbuh lagi gitu ya. Sampai ketemu lagi di tayangan kami selanjutnya dan tetap menyaksikan Mediasi Channel.